Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan senantiasa terlimpahkan untuk seluruh pemirsa, untuk kita semua. Demikian pula rahmat Allah dan berkahnya, insya Allah. Kita berjumpa kembali pada sesi ke-31 pemirsa. Insya Allah kita akan kaji sesuai dengan judul tema pada sesi ini, yaitu perbuatan baik yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah berfirman di kitab suci kita Al-Quran pemirsa, bahwa kita memang harus berbuat baik kepada seluruh makhluk Allah, seluruh makhluk ciptaan Allah. Kita akan simak terlebih dahulu firman-Nya, yaitu pada surat Al-Hajj surat ke-22 pada ayat ke-77. Demikian pemirsa. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhan kamu, dan berbuatlah kebaikan supaya kamu memperoleh kemenangan. Jadi memang Allah sudah memerintahkan kita seluruh hamba-hambanya untuk rukuklah dan sujudlah serta sembahlah Tuhan kita, dan berbuatlah kebaikan supaya kita memperoleh kemenangan. Nah, apa itu berbuat baik? Kita bisa uraikan, ada beberapa contoh pemirsa. Jadi perbuatan baik itu adalah pada hakikatnya kita berbuat apa saja yang kita bisa berikan kepada seluruh makhluk ciptaan Allah, yang bisa menjadikan manfaat bagi mereka. Apa itu kira-kira pemirsa? Kita ambil contoh, kita bisa berikan materi, yaitu menolong kepada sesama, kepada mereka yang membutuhkan. Kita bisa berikan ilmu, apapun ilmu yang kita fahami, baik itu ilmu syariat yang bersifat duniawi maupun ilmu hakikat yang bersifat batin, yaitu untuk kepentingan akhirat. Jadi selain materi, kita bisa berikan ilmu juga pemirsa. Contoh yang lain, kita bisa bersikap menghargai kepada sesama, siapapun mereka, apapun sikap mereka, apapun kepercayaan mereka, apapun pendapat mereka. Tidak menyalahkan orang lain. Jadi saat kita menyalahkan orang lain, berarti kita merasa diri kita benar. Dan saat itulah orang-orang yang selalu merasa dirinya benar, mereka tidak akan pernah introspeksi diri, tidak akan pernah
memahami bahwa banyak juga mereka melakukan kesalahan karena mereka merasa merekalah yang benar. Pada saat hamba-hamba Allah ini merasa dirinya benar, pada saat itulah mereka tidak pernah benar. Kemudian contoh yang lain, kita mempunyai simpati kepada sesama. Kita tidak melupakan atau kita tidak peduli dengan sesama, siapapun mereka yang membutuhkan. Kita bersimpati kepada mereka dan kita berupaya untuk berbuat sesuatu kebaikan untuk mereka. Demikian juga empati. Jadi kita ikut merasakan apa yang hamba-hamba lain rasakan, sehingga kita muncul dorongan atau rasa ingin membantu atau menolong kepada hamba-hamba yang sedang kesulitan, misalnya dalam kehidupannya sedang mengalami banyak masalah yang memang kalau kita mampu, kita insya Allah izinkan untuk membantu mereka dengan memiliki rasa empati itu. Contoh yang lain, menolong dalam hal apapun kepada sesama. Jadi dalam arti bila kita tidak memiliki materi untuk menolong sesama, kita bisa menolong dengan banyak cara, pemirsa. Dengan pengetahuan, dengan tenaga, dengan pemahaman, apapun yang kita miliki, kita bisa menolong kepada sesama. Kemudian contoh yang lain, memberikan apapun kepada sesama tanpa pamrih, ikhlas, tanpa kepentingan apapun. Itulah bagian dari perbuatan baik, pemirsa. Kita berikan contoh lagi, misalnya sedekah siri, yaitu kita bersedekah namun orang yang menerima sedekah itu tidak mengetahui siapa yang memberi. Insya Allah itu Allah ridho, pemirsa. Kemudian contoh yang lain, mengajak sesama ke jalan yang benar. Untuk yang satu ini memang kita bisa mengajak sesama ke jalan yang benar saat kita sudah mengetahui apa itu dan di mana jalan yang benar. Memang kita perlu banyak belajar, pemirsa. Jadi saat kita belum mengetahui jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah, maka kita tidak bisa mengajak sesama menuju ke jalan tersebut. Contoh yang lain, memberi tauladan, yaitu dengan sikap-sikap kita, perbuatan-perbuatan kita sehari-hari secara tidak langsung. Bila ada hamba-hamba Allah yang melihat apa yang kita perbuat sehari-hari, insya Allah itu adalah tauladan bagi mereka. Insya Allah mereka bisa mengikuti perbuatan-perbuatan kita sehari-hari yang insya Allah diridhoi oleh Allah. Itu contoh-contoh
perbuatan baik pemirsa. Nah, sesuai dengan tema kita, yaitu perbuatan baik yang tidak diridhoi Allah. Yang seperti apa perbuatan baik kok tidak diridhoi Allah? Kita bisa berikan contoh pemirsa. Jadi saat hamba Allah berbuat kebaikan namun mereka riya, mereka ingin dilihat orang lain, menunjukkan perbuatan baik mereka, dan mereka memamerkan bahwa mereka telah berbuat baik. Jadi mereka ini hanya ingin dilihat sesama, mereka tidak cukup Allah yang melihat. Jadi sifat seperti ini insya Allah tidak diridhoi pemirsa. Demikian juga dengan sifat sombongnya saat hamba Allah berbuat kebaikan kepada sesama maupun seluruh makhluk ciptaan Allah, tapi mereka menyombongkan atas perbuatan baik tersebut. Mereka merasa lebih, mereka merasa mampu untuk berbuat baik tersebut. Allah tidak menyukai hamba-hambanya yang sombong pemirsa. Kemudian contoh selanjutnya yaitu mereka yang berbuat kebaikan namun ada kepentingan pribadi. Ini dalam arti mereka berbuat terhadap sesama, berbuat kebaikan namun di balik itu sebetulnya mereka ada kepentingan tersendiri, kepentingan untuk keuntungannya. Jadi mereka berbuat sesuatu kebaikan tapi mereka berharap lebih setelah mereka berbuat baik itu. Jadi mereka tidak tulus, ikhlas, ridho. Mereka berbuat kebaikan memang ada niat untuk kepentingan mereka sendiri. Jadi mereka sama sekali tidak ridho berbuat kebaikan kepada sesama itu pemirsa. Kemudian ada juga orang yang meminta imbalan kepada hamba-hamba yang lain atas apa yang dia lakukan, perbuatan baik yang dia lakukan, namun dia berharap imbalan. Ini kita bisa mengacu pada firman Allah, yaitu kita menuju ke surat Al-Mudaththir, surat ke-74 pemirsa. 74 ayat ke-6. Jadi di sini Allah sudah berfirman, dan janganlah engkau memberi karena hendak memperoleh yang lebih banyak. Jadi ini hamba-hamba yang bersifat seperti ini, mereka memberi apapun yang mereka berikan, baik itu materi maupun tenaga mereka atau ilmu atau pengetahuan atau pemahaman apapun, namun mereka meminta imbalan kepada orang yang mereka berikan kebaikan itu. Jadi kadang-kadang
mereka menganggap itu suatu hal yang biasa, hal yang lumrah, karena mereka merasa berbuat baik dan mereka merasa berhak untuk mendapatkan imbalan. Demikian juga untuk orang-orang yang berharap pahala dari Allah, pemirsa. Jadi saat hamba-hamba ini berbuat suatu kebaikan, tidak sedikit mereka yang berharap pahala. Nah, bila hamba bersikap seperti ini, berarti mereka tergolong orang-orang yang berbuat baik tapi tidak tulus, ikhlas dan ridho, karena mereka masih berharap imbalan atau pahala dari Allah, sehingga mereka memperhitungkan apa yang mereka berikan untuk mendapat lebih imbalan dari Allah. Mereka masih bersifat dagang dengan Allah, pemirsa. Jadi apa yang mereka berbuat itu selalu berharap timbal balik. Jadi mereka betul-betul tidak tulus, ikhlas dan ridho, sehingga sifat seperti ini Allah pun tidak ridho, pemirsa. Ya. Orang-orang yang berbuat kebaikan seperti ini, pemirsa, itulah perbuatan kebaikan yang tidak Allah ridhoi. Nah, kita bisa simak firman Allah. Kita menuju ke surat Ibrahim, surat ke-14, pemirsa. Pada ayat ke-18 demikian tersurat, orang-orang kafir kepada Tuhan mereka, amalan-amalan mereka adalah seperti debu yang ditiup angin dengan keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak dapat mengambil manfaat sedikit pun dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh. Ada firman Allah yang lain, yaitu surat Al-Furqan. Al-Furqan itu surat ke-25, pemirsa, pada ayat ke-23. Demikian Allah berfirman, dan kami datang kepada apa-apa yang mereka kerjakan dari amal, lalu kami menjadikannya debu berterbangan. Jadi memang Allah sudah memperingatkan kita semua, pemirsa, bila seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa perbuatan baik kalau diikuti dengan sifat-sifat yang tidak tulus, ikhlas, ridho, akan seperti debu, pemirsa. Jadi sia-sialah mereka berbuat demikian. Contoh yang lain perbuatan baik yang tidak Allah ridhoi, yaitu merasa bangga diri telah berbuat baik. Nah, kita bisa simak pada surat An-Nisa
surat An-Nisa surat keempat ya, surat keempat pada ayat 36. Demikian tersurat, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah untuk ibu bapak, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, orang-orang yang sedang dalam perjalanan, dan budak-budak kamu. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong, lagi membangga-banggakan diri. Ya, ini sifat hamba yang sangat tidak Allah ridhoi juga, pemirsa. Jadi mereka berbuat kebaikan tapi merasa bangga bahwa mereka telah mampu melakukan perbuatan baik. Mereka membanggakan diri, yang efeknya mereka akan muncul kesombongan. Seperti itu pemirsa. Jadi hamba-hamba Allah yang berbuat baik namun ternyata perbuatan mereka tidak Allah ridhoi. Jadi sebaiknya memang kita harus berbuat apapun kepada seluruh makhluk ciptaan Allah ini dengan tulus, ikhlas, dan ridho kita melakukan itu. Dan jangan pernah kita merasa mampu, merasa bisa, dan merasa memiliki kekuatan untuk berbuat itu. Karena perbuatan baik kita sebetulnya adalah Allah yang menggerakkan, pemirsa. Semua kemampuan, daya upaya, kekuatan apapun memang milik Allah dan seizinnya. Saat Allah mengizinkan, maka hamba yang Allah izinkan itu, dia bisa berbuat kebaikan itu atas izinnya. Jadi janganlah kita merasa kita mampu melakukan itu, pemirsa. Nah, ada satu surat lagi yang surat Al-Hijr, yaitu surat ke-15. Surat ke-15 ini kita menuju ke ayat 39, pemirsa. Di sini tersurat, iblis berkata, "Ya Tuhanku, dengan sebab Engkau telah menghukum aku sesat, sungguh aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di bumi, dan sungguh aku akan menyesatkan mereka semua." Ya, ayat ini sudah pernah kita kaji, pemirsa, namun ini ada kaitannya dengan perbuatan baik. Jadi ada andilnya para iblis ini untuk menyesatkan hamba-hamba Allah dengan cara demikian, pemirsa. Jadi membuat hamba-hamba Allah ini merasa baik, merasa benar atas perbuatan buruk yang mereka lakukan. Jadi dalam arti secara lahir mereka berbuat baik, namun mereka seperti yang tadi saya sampaikan memiliki kepentingan pribadi, ingin mendapatkan hasil yang lebih, mengharapkan imbalan atau pahala dari Allah, dan meminta imbalan kepada sesama
atas apa yang mereka perbuat, dan mereka merasa bahwa itu adalah wajar mereka lakukan, dan mereka menganggap itu adalah suatu kebaikan. Nah, hal seperti ini yang memang kita harus waspadai pemirsa. Jadi banyak hamba-hamba Allah ini merasa berbuat baik, padahal sebetulnya perbuatan baik mereka tidak Allah ridhoi karena ada sifat-sifat mereka yang tadi saya sampaikan itu pemirsa. Ini yang memang sangat menyesatkan pemirsa. Ini adalah ada andil dari perbuatan iblis yang menjerumuskan hamba-hamba Allah dengan cara demikian. Bahkan mereka, para iblis ini membisikkan untuk hamba-hamba Allah berbuat baik, namun mereka membisikkan ke dada hamba-hamba Allah juga untuk menganggap itu suatu perbuatan baik yang wajar dia lakukan dengan meminta imbalan kepada sesama, kepada Allah, dan dia menunjukkan perbuatan baik itu juga kepada manusia yang bersifat riak tadi pemirsa, dan dia akhirnya merasa sombong, dia merasa lebih dari orang lain, dan dia memandang rendah kepada orang yang dia beri kebaikan. Seperti ini yang Allah tidak ridho pemirsa. Baik, sementara kita sudahi sesi kali ini pemirsa. Insya Allah kita bisa mengambil hikmah dan memetik manfaatnya atas apa yang kita kaji pada sesi ini. Insya Allah kita bisa berbuat baik yang diridhoi Allah, yaitu dengan tulus, ikhlas, dan ridho, dan jangan pernah kita merasa mampu berbuat baik itu. Demikian pemirsa, terima kasih atas waktu yang telah pemirsa luangkan untuk menyimak. Mohon maaf bila ada kata-kata dan pemahaman yang saya sampaikan ada beberapa pemirsa yang kurang berkenan. Saya mohon maaf lahir batin. Insya Allah kita ketemu pada sesi selanjutnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.